Mesir Athena dan menegakkan kembali kekuasaan di sepanjang sungai Nil. Dan di sisi lain, Athena dan Persia terlibat dalam perang Yunani-Persia terakhir. Tapi Artaxerxes tidak berambisi mengulang kesalahan ayah dan kakeknya. Ia memperkuat pertahanan, membangun armada, dan menekan Athena dengan perang panjang, bukan invasi besar. Hasilnya adalah perdamaian Chalias, sebuah perjanjian tidak resmi di mana Athena setuju untuk tidak ikut campur di Asia Kecil, dan Persia pun mengakui kemerdekaan kota-kota Yunani di Ionia. Dalam keheningan diplomasi, Artaxerxes menang. Bagian keempat, damai yang retak dan luka yang tersembunyi. Meski tenang di luar, kekuasaan di Istana Susa tidak pernah sepenuhnya aman. Artaxerxes menghadapi pemberontakan dalam keluarganya sendiri. Saudara tirinya Hystaspes dan Sogdianus mencoba menyusun konspirasi. Bahkan anaknya sendiri Darius pernah mencoba merebut takhta sebelum akhirnya dihukum mati. Namun Artaxerxes tetap berdiri, semakin bijak dan penuh kehati-hatian. Ia mendirikan banyak infrastruktur termasuk kuil, kanal, dan pos-pos kerajaan. Ia memperluas penggunaan bahasa Aram sebagai bahasa resmi administrasi, menjadikan kekaisaran Persia semakin tersatukan dalam keanekaragaman. Ia dikenal oleh bangsa Yunani sebagai Artaxerxes Longimanus, yang berlengan panjang, karena diyakini satu tangannya lebih panjang dari yang lain, sebuah metafora sempurna untuk kekuasaannya. Menjangkau jauh keluar, namun tetap kokoh di pusatnya. Bagian kelima, matahari terbenam di atas Persepolis. Tahun-tahun terakhirnya adalah tahun kebijaksanaan dan ketenangan. Ia memerintah selama 41 tahun, dan wafat sekitar tahun 424 sebelum Masehi. Sebagai salah satu raja Persia yang paling lama bertakhta, ia meninggalkan dunia dalam keadaan lebih stabil daripada yang diwarisinya. Persia tidak lagi memaksakan kehendaknya dengan pedang, tetapi dengan emas, diplomasi, dan pengaruh budaya. Ia bukan penakluk seperti Cyrus atau Darius, bukan petempur seperti Xerxes. Ia adalah penjaga, pemelihara, penyatu. Di mata sejarah, Artaxerxes Permer bukanlah kilat yang menyambar, tetapi nyala api yang tenang dan tak padam, peninggalan dan warisan. 1. Perdamaian Chalias tidak resmi antara Persia dan Athena. 2. Penindasan pemberontakan Mesir dan kembalinya Mesir ke tangan Persia. 3. Pembangunan infrastruktur dan stabilitas administrasi. 4. Penguatan sistem birokrasi dengan bahasa Aram sebagai bahasa penghubung kekaisaran. 5. Sumbangsih terhadap pembangunan. Kuil-kuil Zoroastrian dan toleransi terhadap agama lain, termasuk hubungan dengan bangsa Yahudi. Ia disebutkan dalam Talmud sebagai sosok baik hati. Penutup, Artaxerxes I adalah raja yang tidak mencari kejayaan lewat pertumpahan darah besar, tetapi lewat keabadian pemerintahan yang kokoh. Ia adalah tulang punggung Persia, tiang penyangga kekaisaran yang luas dan beragam.